Abu Nawas dan pukulan yang menjadi dinar. Pada suatu hari Abu Nawas menghadap ke istana. La pun bercakap-cakap dengan Sultan dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak Sultan, bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku ini. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai, Abu Nawas, titah Sultan, besok bawalah ibumu ke istanaku, nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas kaget, bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu, pikirnya, namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi perintah itu. Baiklah, tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari, jawabnya mantap. Setelah itu ia pun mohon diri. Sesampai di rumah, setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung, untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu. Hai, ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Tanya si ibu tua itu. Apa alasannya? Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Sultan agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari Sultan yang akan diterimanya. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Kata Abu Nawas, baiklah kata si ibu tua itu, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu. Setelah itu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan Sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas anti-anti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu, kata si ibu tua, dan terutama kepada ibuku. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana lalu memberikan salam kepada Sultan. Waalaikumsalam, Abu Nawas, jawab Sultan. Setelah itu Sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu? Tanya Sultan. Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai? Benar, tuanku, inilah ibu Patik. Beliau sudah tua dan kakinya lemah dan tidak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itu sebabnya Patik gendong ibu kemari, kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua di hadapan Sultan. Setelah duduk ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti meski Sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Sultan tersinggung, ibumu sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti. Sembah Abu Nawas, ya tuanku Syah Alam. Suami ibu Patik ini 99 banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu, dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Sultan. Ya tuanku Syah Alam, katanya, adapun Patik ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar Patik menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku. Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari.
Aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku, kata Sultan. Ya tuanku, Syah Alam, kata Abu Nawas, Patik berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah Fang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah 2 orang, Patik terimalah hukuman itu, tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini. Dalam hati Sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Setelah itu Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun, jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja. Ya, terimalah pula bagianmu, ujar Baginda sambil tersenyum. Ini, semua orang tertawa dalam hati. Setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah, demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di Balairung, dengan perasaan masing-masing. Abu Nawas menduduki singgasana raja. Kecerdikan akal dan pikiran Abu Nawas sudah tersebar di seluruh penjuru kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Bahkan raja sendiri pun mengakui kehebatan Abu Nawas hingga mengajaknya tinggal di istana. Raja Harun telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa prosedur yang berbelit. Dengan hadirnya Abu Nawas di istana, maka raja dapat setiap saat meminta pertimbangan, pendapat kepada Abu Nawas dalam setiap keputusannya, sebagai penasehat kerajaan. Namun, tampaknya kali ini Abu Nawas mulai bosan tinggal di istana. Ia tidak terbiasa dengan hidup berfoya-foya. Meskipun semua yang diinginkan selalu tersedia, namun Abu Nawas memilih ingin tinggal di luar istana. Ia rindu sekali untuk menggarap sawah dan merawat hewan ternaknya. Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas untuk keluar dari istana. Diputarlah otaknya untuk mencari alasan agar ia bisa keluar. Setelah semalaman dipikirkan, Abu Nawas menemukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali kemudian pergi ke ruang utama istana. Saat itu suasana masih sepi, hanya terdapat beberapa pengawal. Raja Harun sendiri masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat Abu Nawas itulah Abu Nawas mendekati singgasana raja dan mendudukinya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan terpaksa menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali Raja Harun sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja, termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukuman mati yang diberikan. Para pengawal menangkap Abu Nawas kemudian menyeretnya turun dari tahta dan memukulinya. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, raja menjadi terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang. Duduk di singgasana Paduka, kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Benarkah yang dikatakan pengawal itu wahai Abu Nawas?" kata Raja Harun. "Benar Paduka," jawab Abu Nawas. Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas itu. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun, Raja Harun tak sampai hati melaksanakannya mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah, tak usah menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap sang raja. "Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap Paduka.
kata Abu Nawas yang membuat raja tercengang oleh ucapan itu. Engkau mengasihaniku? Tanya Raja Harun. Mengapa engkau harus menangisiku? Kata raja lagi. Abu Nawas menjawab, wahai raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi Paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun, pukulan seperti apa yang akan Paduka terima? Aku menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang, jawab Abu Nawas. Jawaban itu membuat raja tak bisa berbuat apa-apa. Tak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal. Oleh karena itu, Raja Harun hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana. Baiklah jika demikian, mulai detik ini kamu harus keluar dari istanaku, kata raja sedikit geram. Terima kasih Paduka. Memang itulah yang saya kehendaki, balas Abu Nawas sambil menyalami Raja Harun untuk kemudian pamit keluar dari istana. Abu Nawas lebih kaya dari Tuhan. Ini kisah tauladan dari sang cerdik Abu Nawas tentang betapa kayanya dia, dan bahkan lebih kaya dari Tuhan Allah SWT. Loh kenapa sang Abu Nawas berkata demikian? Simak ceritanya. Pada suatu saat di negeri tempat tinggal Abu Nawas, diadakanlah pertemuan antar raja-raja dari negara tetangga. Sang Abu Nawas pun ikut pula dalam pertemuan itu karena dia adalah sebagai penasehat raja. Dalam pertemuan itu salah satu tema yang dibicarakan adalah mengenai kekayaan. Tak bisa dibayangkan raja-raja zaman dahulu memang kaya raya. Para raja saling bercerita mengenai kekayaan yang dimiliki termasuk istana dan yang akan dibangun setelah pertemuan itu usai. Ada raja yang memiliki kebun yang luas dengan hiasan permata, danau yang indah gemerlapan, kolam-kolam yang indah, gedung dan istana dan sebagainya. Semua orang yang mendengar penuturan raja-raja itu berdecak kagum kecuali Abu Nawas. Malah Abu Nawas berusaha mengingatkan dan menyadarkan mereka dari melimpahnya harta dunia yang fana ini. Sang Abu Nawas berkata kepada mereka, kalau harta aku melihat ke bawah tetapi kalau agama aku melihat ke atas. Apa maksudnya itu? Tanya beberapa raja. Kalau tentang harta maka lihatlah orang yang lebih miskin niscaya engkau akan bersyukur. Karena dengan rasa syukur maka kalian akan memperoleh nikmat yang lebih banyak. Tapi kalau amal, maka lihatlah orang yang lebih bertakwa daripada kalian. Niscaya kalian akan bertambah rajin untuk beribadah kepada Allah SWT. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, orang-orang mulai sadar akan apa yang telah mereka miliki dan mereka banggakan. Bahkan banyak dari mereka bahwa ucapan Abu Nawas itu adalah benar. Akan tetapi mereka tiba-tiba terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. Aku itu lebih kaya dari Tuhan. Ucap Abu Nawas spontan. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu mendapat tanggapan yang luar biasa. Kaget. Tidaklah heran jika seisi ruangan pertemuan heboh. Dibuatnya, ada sebagian yang bilang kalau Abu Nawas berkata bohong, ada yang bilang kalau Abu Nawas berani berkata demikian memang tiada buktinya. Sebagian lagi tidak percaya, sebagian lagi punya keyakinan bahwa Abu Nawas mempunyai maksud tertentu di balik kata-katanya, karena Abu Nawas bikin heboh pertemuan. Akhirnya Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ditangkap, Abu Nawas dihadapkan ke Baginda Raja. Benarkah kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya dari Tuhan? Tanya Raja. Benar Tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu kamu lebih kaya dari Tuhan? Tanya Raja Harun. Karena kenyataannya hamba memang demikian, jawab Abu Nawas dengan santainya. Sanggupkah kamu membuktikan perkataanmu? Tanya Raja. Sanggup Tuanku, jawab Abu Nawas. Apa sanksinya bila ternyata kamu tidak sanggup membuktikannya? Tanya Raja Harun. Hamba akan rela dihukum oleh Tuanku, jawab Abu Nawas. Nah sekarang buktikanlah, perintah Raja. Baginda yang mulia, bukankah Tuhan kita itu tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakkan? Sedangkan hamba ini mempunyai anak dan ibu karena hamba hanyalah makhluk, bukan sang Khalik, jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas tersebut, Raja Harun al-Rasyid merasa puas.
Bahkan sang raja malah memerintah kepada Abu Nawas agar menyebarluaskan opini tersebut kepada seluruh penduduk. Lolos lagi si Abu Nawas dari hukuman raja. Mari kawan kita petik dan ambil hikmahnya dari nasihat sang Imam Abu Nawas ini. Abu Nawas lolos dari hukuman pancung karena dianggap hampir membunuh baginda raja. Maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke dalam penjara. Berikut ini kisah Abu Nawas yang lolos dari hukuman pancung. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim kentang akan tiba. Namun tanpa alasan yang jelas prajurit kerajaan langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah paduka raja. Abu Nawas tiada mampu berkutik dan kini ia mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam. Sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk mencangkul. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara, wajahnya terlihat murung. Karena khawatir dengan keadaan istrinya, maka pada hari ketiga Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong kepadamu?" kata Abu Nawas. "Apa itu?" kata pengawal. Abu Nawas pun meminta pensil dan selembar kertas untuk menulis surat kepada istrinya. "Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting, yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja," katanya. Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda Raja bergumam, "Mungkin kali ini aku bisa mengalahkan Abu Nawas." Gumannya, surat rahasia Abu Nawas. Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, jangan engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolonglah jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda Raja, karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda Raja merasa puas dan memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas yang berada di rumah menjadi heran. 5 hari kemudian Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Dalam surat tersebut istrinya mengatakan bahwa ladang mereka telah digali oleh pekerja istana dan istrinya bingung harus melakukan apa. Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali." "Wahai istriku, kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi karena Baginda Raja makin mengakui keluarbiasaan akal Abu Nawas. Baginda semakin merasa tertantang untuk mengalahkan Abu Nawas." La pun berpikir sejenak, kemudian beliau segera memerintahkan penjaga penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda Raja tidak ingin ada resiko yang lebih buruk. Abu Nawas memang girang bukan kepalang. Tetapi ia juga merasa gundah gulana karena Abu Nawas yakin bahwa saat ini Baginda telah merencanakan sesuatu dan Abu Nawas pun segera mencari akal untuk mengantisipasi rencana Baginda. Ahli ramal pada hari itu juga Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai ahli nujum, atau tukang ramal nasib. Sejak membuka praktik meramal, Abu Nawas sering mendapat panggilan dari orang-orang terkenal. Mendengar Abu Nawas mendadak menjadi ahli ramal, maka Baginda tanpa pikir panjang memerintahkan prajurit untuk menangkapnya. Karena dianggap membahayakan, Abu Nawas lalu digiring menuju tempat kematian. Tukang penggal kepala pun sudah menunggu dengan pedang yang baru diasah. Ketika Algojo sudah siap mengayunkan pedang, tiba-tiba Abu Nawas tertawa, sehingga membuat Baginda menangguhkan pemancungan. "Hai Abu Nawas, apakah engkau tidak merasa ngeri menghadapi pedang Algojo?" tanya raja. "Ngeri tuanku yang mulia. Tetapi hamba juga merasa gembira," jawab Abu Nawas. "Mengapa engkau merasa gembira?" tanya Baginda kaget. "Betul Baginda yang mulia. Karena tepat 3 hari setelah kematian hamba maka Baginda akan mangkat menyusul hamba ke liang lahat. Karena hamba tidak bersalah sedikit pun," jawab Abu Nawas. Baginda Raja bergetar mendengar kata Abu Nawas dan tentu saja hukuman pancung dibatalkan.
Itulah kisah Abu Nawas yang setiap ucapannya mengandung hikmah doa hingga sang raja ngeri juga mendengar penuturannya. Abu Nawas mengelabui raja namanya saja Abu Nawas. Selalu punya 1000 cara untuk meloloskan diri dari hukuman. Kali ini adalah Raja Harun ar-Rasyid yang termakan tipuannya. Abu Nawas bebas dari hukuman raja setelah berjanji bahwa ia akan terbang. Berikut kisahnya. Karena dianggap terlalu mengkritik kepemimpinan Raja Harun, maka Abu Nawas ditangkap karena ia dituduh telah melakukan sesuatu yang membahayakan kerajaan, sehingga harus dihukum. Namun demikian, Abu Nawas selalu punya alasan untuk meloloskan diri dari hukuman itu. La mengaku kepada pengawal kerajaan bahwa ia memiliki ilmu tinggi dan ia akan terbang. Kabar Abu Nawas akan terbang akhirnya terdengar oleh Raja Harun. Mana mungkin Abu Nawas akan terbang? Dia tidak punya sayap, tidak punya alat-alat khusus. Apakah ia punya ilmu khusus? Kata Raja Harun kepada pengawalnya. Kami tidak tahu Paduka. Tetapi Abu Nawas sangat meyakinkan, jawab pengawal. Hingga dibawalah Abu Nawas menghadap sang raja. Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang? Tanya raja. Ya tuanku, memang saya mau terbang. Jawab Abu Nawas. Kapan, dan di mana? Tanya raja secara beruntun. Hari Jumat yang akan datang ini, dan dari menara Masjid Baitul Rakim, tak jauh dari rumah saya, jika raja mengizinkan, jawab Abu Nawas. Akhirnya sang raja mengizinkan dan bahkan ia berjanji akan membebaskan Abu Nawas jika bisa terbang, akan tetapi jika Abu Nawas tak bisa membuktikan, maka hukumannya akan ditambah 100 lecutan rotan, daun kuping dipotong dan hukuman gantung. Pada hari yang sudah dinantikan, Jumat sesudah sembahyang Jumat, lapangan sekitar Masjid Baitul Rahman sudah penuh orang. Orang biasa, rakyat, penduduk dan penguasa setempat sudah berjubel mengambil tempat masing-masing. Orang-orang menantikan saat yang paling genting dan mendebarkan. Abu Nawas dengan langkah yang sangat gagah dan tak ragu, menaiki tangga menara tertinggi dan orang-orang melihat dengan mata yang tak berkedip, terpaku, dan menyatu mengikuti langkah tubuh Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai pada puncak tertinggi, dia melihat lurus dan terkadang ke bawah yang penuh orang. Badan dan kedua belah tangannya merentang lurus seakan-akan benar mau terbang. Orang-orang yang ada di bawah dengan seksama memperhatikan dan Abu Nawas terus dan berulang-ulang merentangkan tangannya dan memajukan badannya seakan-akan terbang dan bagaikan berenang perilaku dan gerak-geriknya. Sementara orang-orang yang ada di bawah menunggu dengan jantung berdegup dengan kencang. Akhirnya Abu Nawas menemui mereka dan mereka semua terpana, terpesona, heran dan penuh keraguan apalagi yang mau dibuat Abu Nawas ini. Apa semua kalian lihat tadi bagaimana saya mau terbang itu? Tanya Abu Nawas. Ya, kami melihat, kamu menggerakkan kedua belah tanganmu dan badanmu bergerak ke depan, tampaknya memang bergaya mau terbang, kata orang banyak. Lalu apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang pada hari Jumat ini dan di menara tertinggi Masjid Baitul Rakim ini? Tanya Abu Nawas. Ya tidak bohong, kamu betul mau terbang hari ini dan di sini. Tapi kenapa lalu kamu tidak terbang? Kata mereka. Yang saya katakan bahwa saya mau terbang, lalu saya coba. Lalu ternyata yang seperti kalian lihat tadi itu, kata Abu Nawas. Tapi ternyata kamu tidak bisa terbang, kata mereka. Itu soal lain, saya tidak mengatakan bahwa saya mau terbang pada hari Jumat ini dan di sini. Itu yang saya katakan dan kalian semua tahu hal itu. Saya katakan bahwa saya mau terbang. Hanya itu bukannya terbang, kata Abu Nawas. Orang-orang saling melihat dan mulut mereka bergumam. Tarikan nafas panjang karena Abu Nawas terlepas dari jeratan hukum. Orang-orang juga sama membenarkan bahwa Abu Nawas memang tidak berbohong. Dia melakukan semua yang dia pernah katakan, tidak berbohong dan menepati janji. Suatu hari Baginda ingin mengadakan pesta di istananya. Ia berencana mengundang semua pembesar-pembesar negeri dan juga pembesar-pembesar negeri tetangga. Tetapi, pesta yang akan diadakan kali ini sangatlah berbeda.
karena Baginda Raja menyelipkan sebuah rencana untuk mengerjai Abu Nawas dan kali ini Baginda sangat yakin jika Abu Nawas akan masuk ke dalam perangkap. Tibalah pada hari yang sudah ditentukan untuk menggelar pesta. Seluruh undangan, termasuk Abu Nawas yang turut diundang berhadir di istana. Ketika semua tamu undangan yang hadir sudah berkumpul, Baginda memerintahkan pelayan istana untuk membasuh tangan dan kaki para undangan dengan air mawarnan harum. Satu persatu tamu undangan yang hadir telah selesai dibasuh. Kini tinggallah giliran Abu Nawas. Tidak pernah menyangka sebelumnya jika pada hari itu ia akan menjadi bahan tertawaan Baginda dan para undangan yang berhadir. Sepertinya Baginda memang sudah menyusun rencana tersebut dengan sangat matang. Baginda sengaja memerintahkan kepada para pelayan istana agar Abu Nawas mendapat urutan terakhir. Diam-diam Baginda terus memperhatikan Abu Nawas. Pas ketika giliran Abu Nawas dibasuh tangan dan kakinya, pelayan langsung membasuh dengan air kencing unta yang dicampur dengan bunga-bunga yang sudah disiapkan sebelumnya sesuai perintah Baginda. Sontak saja seluruh tamu undangan yang hadir merasa tidak nyaman dengan bau yang ditimbulkan dan sibuk mencari sumber bau tersebut. Akhirnya diketahuilah jika Abu Nawas yang menjadi sumber bau yang sangat tidak mengenakan itu. Ia pun dijauhkan dan ditertawakan oleh semua tamu yang hadir termasuk Baginda Raja sendiri yang senang bukan kepalang karena rencananya berhasil. Setelah menanggung tidak sanggup malu yang amat sangat di hadapan para tamu yang hadir. Tanpa bicara apa-apa Abu Nawas langsung meninggalkan ruangan tamu menemui pelayan yang telah membuat dia malu tadi. Pelayan tersebut meminta maaf dan mengakui jika itu adalah perintah Baginda Raja. Mendengar penuturan pelayan, Abu Nawas sangat terkejut, tidak pernah terpikirkan sebelumnya jika Baginda akan menggunakan. Abu Nawas pun bergegas meninggalkan istana dalam keadaan sangat kesal. Dalam hati ia bergumam, "Baiklah, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap. Esok setelah hari kejadian dipermalukan di istana dengan kencing unta." Abu Nawas menaruh rasa kesal yang bukan main terhadap Baginda Raja, sehingga sejak saat itu ia tidak pernah menginjakkan lagi kakinya di istana. Karena sudah 2 bulan Abu Nawas tidak terlihat di istana, Baginda Raja pun merasa rindu akan tingkah pola dan cerita-cerita lucu dari Abu Nawas. Baginda pun mengutus pengawal untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Akan tetapi Abu Nawas tidak bersedia memenuhi panggilan Baginda dengan alasan sakit parah dengan harapan Baginda Raja akan menjenguknya. Khawatir dengan kondisi Abu Nawas, Baginda pun menyempatkan diri untuk menengok Abu Nawas dengan diiringi para pengawal dan beberapa pejabat kerajaan. Pucuk dicinta ulam tiba. Begitu mendengar Baginda Raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas langsung memasang aksi cerdasnya. Ia langsung meminta istrinya menyiapkan obat ajaib dengas berbentuk bulatan kecil-kecil. Akan tetapi yang di antara bulatan-bulatan obat tersebut sudah diselipkan tinja yang memang sudah dipersiapkan Abu Nawas sebelumnya. Baginda Raja pun segera menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata Raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran kotoran tadi ke mulut Baginda Raja. Spontan saja Baginda Raja bangkit membelalakkan matanya. "Hai Abu Nawas, sepertinya engkau memberiku makan tinja ya? Akan kuhukum berat engkau," kata Baginda. Abu Nawas pun segera bersimpuh memberi hormat kepada Baginda. "Ampun Baginda, apakah Baginda masih ingat? 2 bulan yang lalu dalam sebuah pesta di istana Baginda telah lebih dahulu memberi hamba kuahnya, kencing unta. Oleh sebab itu untuk membalas kebaikan Baginda maka sekarang hamba memberi isinya, kotoran unta. Jikalau bukan karena kejadian itu, hamba tidak akan berani melakukan ini pada Baginda. Jika Baginda bersikeras ingin menghukum hamba, maka kejadian ini akan hamba beritahukan kepada orang lain," kata Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas,
Baginda pun merasa risau takut jika orang mengetahui jika ia telah memakan kotoran unta atas perintah Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, karena kejahilanku kemarin maka aku memaafkanmu. Tapi engkau tidak boleh memberitahukan siapa-siapa tentang kejadian ini, kata Baginda. Ampun Baginda, jika itu yang Baginda minta seperti itu, lain lagi ceritanya. Hamba minta 100 dinar sebagai biaya jaga rahasia, jawab Abu Nawas. Dasar kau Abu Nawas, kata Baginda geram. Baginda pun menyetujui permintaan Abu Nawas dengan menyerahkan pundi uang sebanyak 100 dinar, kemudian pamit pulang menuju istana bersama para pengikutnya.